Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat kan? Ya, Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Anak-anak, bagaimana, sudah siapkah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, tetap semangat ya. Sudah mandi kan? Ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka kita belajarnya masih dalam PJJ, tetapi jangan mematahkan semangat anak-anak, karena tanpa belajar kalian tidak akan bisa sukses. Yuk, udah siap kan? Dimulai dulu, disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya ya, buku prakteknya juga dibuka. Kita belajar bersama-sama mengenai materi lanjutan yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siap kan? Yuk kita mulai dengan belajar matematika kelas 8. Percaya bahwa matematika kalian pasti bisa. Siap ya? Ya, yuk kita teruskan dengan persamaan garis lurus yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemarin kalian juga sudah mempelajari mengenai fungsi linear atau persamaan garis lurus. Sekarang lanjutan dari persamaan garis lurus yang akan kita bahas mengenai kemiringan-kemiringan garisnya. Bagaimana? Sudah siap ya? Ya, persamaan garis lurus itu apa? Maka perhatikan di sini. Pengertian persamaan garis lurus, ya. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan dengan gradien. Jadi gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Ya, kemarin pada pertemuan Google Meet juga sudah ada yang bisa menjawab, dan gradien itu disimbolkan dengan huruf M. Ya, dengan M kecil. Sedangkan bentuk umum persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umum persamaan garis ya. M-nya ini adalah gradien, C adalah konstanta. Paham? Ya. Lanjut. Gradien. Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Untuk mencari gradien, untuk mencari nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ya, perhatikan caranya, yaitu gradien garis melalui dua titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Ini rumusnya ini. Gradien itu rumusnya apabila dia melalui dua titik, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu gradien garis ya, apabila melalui dua titik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gradien garis yang melalui pusat itu pangkal koordinat O ini, dan titik X1, Y1, maka gradiennya cukup Y1 per X1 atau Y per X. Jadi gradien itu kalau melalui pusat 0,0 dan suatu titik, maka gradiennya cukup Y per X. Nanti dilihat di buku paketnya ya. Latihan-latihan soalnya, contoh-contoh soal ada di materi. Dibuka LMS materi di bawah video ini ada materi, nanti dibuka dibaca ya, itu lebih jelas lagi. Jadi ini salah singkatnya saja menerangkan ya. Lanjut. Dan yang ketiga, garis memotong dua sumbu. Apabila garis itu gradiennya itu positif, maka garisnya akan condong ke kanan, ini positif. Jadi M-nya yaitu A per B. A per B ini ya, positif. Sedangkan kalau garis itu condongnya ke kiri, maka gradiennya negatif ini. Gradien garis negatif condong ke kiri, kalau gradien garisnya positif condongnya ke kanan. Tuh. Dan yang keempat, persamaan garis AX plus BY persis sama dengan 0 ini, gradiennya adalah koefisien X, yaitu A ini, koefisien X per koefisien Y, jadi negatif ya, negatif A per B. Jika bentuknya AX plus BY bersama dengan 0, maka gradiennya min A per B. Dilihat ini ya, A nya adalah koefisien X, B adalah koefisien Y. Nanti contohnya ada di materi di dalam LMS.
Lanjut. Sekarang yang kelima, garis jajar sumbu. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya 0. Jadi gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, ini sumbu X, ini garisnya ya garisnya ini dinamakan dengan garis Y sama dengan, ini garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0. Garis yang sejajar dengan sumbu X gradiennya 0. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y gradiennya tidak terdefinisi. Ya, ini yang sejajar dengan sumbu Y garisnya, ini garis yang sejajar dengan sumbu Y gradiennya tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Nah, kemudian menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan gradien M persamaannya Y sama dengan MX. Jadi gradiennya M. Ya. Jadi tinggal melihat saja titik yang dilaluinya. Ini Y per X per Y, maka gradiennya Y per X. Persamaannya Y sama dengan MX. Ya, nanti ini misalkan 3,5 misalkan, ini X-nya 3, Y-nya 5, maka gradiennya 5 per 3. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 5 per 3 X begitu ya. Itu kalau gradien garis melalui 0,0 dengan gradien M. Lanjut, sekarang persamaan garis yang melalui titik 0,C dan gradien M. Kalau dia melalui 0,C, bukan melalui 0,0 tapi melalui 0,C dengan gradiennya M, maka persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C. Ini C-nya ini 0,C. 0,C, C-nya sembarang titik, ada contohnya dalam materi. Ini Y. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C. Paham ya? Nanti dibuka buku paketnya lagi, dibaca, dipelajari. Kalau kalian nggak baca nanti nggak akan bisa. Ya, perhatikan. Apabila persamaan garis itu melalui titik X1, Y1 dengan gradien M, maka persamaannya yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini adalah bentuk umumnya persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Nanti langkah selanjutnya bagaimana cara mencarinya, kalian bisa buka di materi yang saya berikan di LMS. Kemudian tugasnya nanti ada di tugas terstruktur. Tugasnya saya berikan lewat Google Meet, maksud saya Google Form. Nanti kalian kerjakan langsung di form itu, ya. Bagaimana anak-anak, sudah bisa paham dengan pembelajaran kali ini? Semoga kalian semua paham dengan pembelajaran ini dan jangan lupa tetap belajar di rumah dengan cara membaca buku paket. Atau kalian jika belum paham bisa buka YouTube atau buka Google. Yang penting kalian bisa paham. Mungkin di rumah ada kakak, ada orang tua yang bisa membantu kalian untuk belajar. Bagaimana? Sudah siap? Ya. Kemudian hubungan dua garis lurus. Dua garis yang sejajar gradiennya sama. Jadi apabila ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Jika garis A sejajar dengan garis B, maka MA gradien A sama dengan MB sama dengan gradien B. Ya, jika A ini gradiennya 1, maka B juga gradiennya 1 jika garis A dan B sejajar. Kemudian, jika dua garisnya saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya itu negatif 1. Jadi jika ada garis A ini tegak lurus dengan garis B, maka MA gradien A kali MB gradien B hasilnya negatif 1. Sehingga di sini yang perlu kalian ingat-ingat bahwa jika garisnya sejajar itu gradiennya sama, dan jika tegak lurus perkalian gradiennya negatif 1. Jadi nanti contoh soalnya ada di dalam materi dan kalian juga bisa melihat contoh di buku paket. Ya, contoh di buku paket dilihat, dipelajari lagi sehingga kalian yang belum jelas bisa kalian tanyakan. Boleh tanyakan kakak, orang tua atau mungkin saudara yang bisa memberikan jawaban yang benar. Ya, anak-anak, saya kira
Itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.